karya-Mu Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami sungguh meyakini Tuhan sebagai gembala yang baik. Tuhan tak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Sekalipun di dalam kehidupan ini ya Tuhan, silih berganti terjadi yang kami hadapi. Tetapi iman percaya kami ya Tuhan senantiasa terpaut di dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Kami berserah sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Seantero kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Lebih khusus ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di SD Kristen Rantepao 5 dalam sebulan yang lalu untuk mengangkat pelayanan dalam membimbing mendampingi anak-anak kami. Kami percaya kami banyak kekurangan dan kelemahan, tapi Tuhan tetap memampukan. Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan kami, sehingga itu semuanya kami boleh jalani di dalam mengangkat tugas pelayanan itu. Dan itulah yang kami patut syukuri Tuhan. Dan pada pagi ini kami boleh berkumpul bersama-sama menaikkan ungkapan syukur memuji Dikau, menandai segala kebaikan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mendasari persekutuan kami pada pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menghidupkan, firman yang menuntun kami anak-anak-Mu ke jalan yang Engkau kehendaki. Kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak mendengarkan firman-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan yang saya persiapkan untuk ibadah pertemuan bulanan kita pada pagi ini, saya pilih dari Injil Matius. Injil Matius pasal 13, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengirmuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menyempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 6. Dan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa memiliki kerinduan untuk memelihara dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Para yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan, dari pembacaan kita tadi Injil Matius pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9, saya memberikan satu tema perenungan kita pada kesempatan ini,
lewat ibadah pertemuan bulanan di bulan Agustus, yaitu pekerjaan seorang penabur. Pekerjaan seorang penabur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan sepengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita membaca Injil Matius, yang merupakan salah satu Injil dari Injil sinopsis yang ada, banyak menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya kepada murid-muridnya dan juga kepada orang banyak. Pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya banyak disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Salah satunya adalah perumpamaan tentang seorang penabur, yang kita baca pada kesempatan ini dari Injil Matius pasal 13, dan juga kita bisa temukan di Markus pasal 14, Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20, dan juga di dalam Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15. Berbicara tentang seorang penabur, maka pertanyaan yang terlintas di dalam pemikiran Bapak Ibu, di dalam pemikiran kita adalah, siapakah penabur itu? Apakah yang dikerjakan dari seorang penabur itu? Bagaimana cara seorang penabur untuk bekerja? Dan apa yang diharapkan atau yang dihasilkan oleh seorang penabur itu dari pekerjaannya? Bapak, Ibu, saudara-saudara sepengharapan di dalam Tuhan, mencermati bahan bacaan kita pada hari ini yang berbicara tentang perumpamaan seorang penabur, ada 4 hal yang menjadi inti yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu penabur itu sendiri. Kedua, benih atau bibit. Ketiga, lahan. Dan keempat, hasil atau buah. Yang pertama, penabur. Penabur bisa kita artikan sebagai seorang petani yang pekerjaannya adalah menabur atau bercocok tanam. Dan bagaimana cara mereka menaburkan benih dengan baik? Mohon maaf kalau ada di antara kita orang tua kita petani. Saya sendiri itu merasakan. Di saat saya anak sekolah dulu SD, SMP, ikut orang tua bagaimana cara mereka menaburkan benih di pesamaian, di lahan yang telah disiapkan. Bukan dihambur begitu cara, tetapi mereka memiliki teknik bagaimana sehingga benih yang ditaburkan itu sungguh-sungguh merata pada lahan yang sudah disiapkan. Dan tentu lewat semuanya itu ada harapan-harapan yang diharapkan. Dari pekerjaan seorang penabur, mereka tidak memilih bibit sembarangan atau benih sembarangan, tetapi justru mereka memilih benih yang baik, benih yang unggul untuk dipersiapkan, ditaburkan pada lahan yang telah disiapkan. Dengan harapan bahwa dari benih-benih yang unggul itu akan memberikan hasil atau buah yang baik pula. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sebagai guru atau pendidik yang ditugaskan bukan karena kebetulan, tetapi saya percaya itu rancangan Tuhan.
kita mengabdi di SD Kristen Rantai Paulina? Apakah kita juga adalah seorang penabur bagi anak didik kita? Saya percaya dan meyakini bahwa kita semua adalah seorang penabur dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kita di SD Kristen Rantai Paulina. Apa yang kita taburkan bukan benih atau benih tanaman yang Bapak Ibu bisa bayangkan, tetapi yang kita taburkan adalah ilmu pengetahuan yang kita taburkan kepada anak-anak didik kita. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga kita berharap menaburkan hal-hal yang menyangkut perkembangan positif bagi anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mampu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Apa yang kita taburkan kepada mereka adalah merupakan bekal masa depan mereka. Apa yang kita letakkan sebagai dasar menjadi fondasi yang kuat untuk perjuangan mereka selanjutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur adalah menggambarkan kepada kita bahwa di mata kita semua anak didik kita itu adalah sama. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka hanya karena berdasarkan latar belakang mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka karena berdasarkan status sosial mereka. Yang menjadi persoalan Bapak Ibu adalah bagaimana cara kita untuk menaburkan benih atau menyampaikan ilmu pengetahuan atau pelajaran itu kepada anak-anak kita dengan baik, sehingga apa yang kita taburkan itu sungguh-sungguh merata bagi anak didik kita. Kita bisa bayangkan kembali bagaimana teknik seorang penabur menaburkan benih pada lahan yang disiapkan. Ada harapan benih yang ditaburkan itu merata dan tumbuh dengan baik. Saya percaya bahwa itu juga adalah motivasi kita. Itu juga adalah harapan kita dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kita di SD Kristen Rantai Paulina. Hal yang kedua Bapak Ibu adalah benih. Kita sadar betul bahwa bukan bibit atau benih tanaman yang kita taburkan kepada anak-anak kita di sini. Tetapi sekali lagi yang kita taburkan adalah ilmu pengetahuan yang kita ajarkan kepada mereka. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana membentuk karakter, sikap, perilaku, dan perubahan pola pikir anak-anak kita di masa COVID-19 dan di tengah-tengah perkembangan iptek yang begitu pesat. Sungguh berat tantangan kita sebagai seorang penabur di lahan Tuhan. Tetapi yang kita harapkan untuk dimiliki oleh anak-anak kita adalah marilah kita itu berusaha mengelola pembelajaran dengan baik, menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan anak-anak kita. Kalau petani sebagai penabur, mereka memilih bibit yang unggul, bibit yang berkualitas. Untuk itu, mari juga kita memilih model pembelajaran yang baik, model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik kita. Mari kita itu mengelolanya dan melakukannya secara berkualitas pula. Mengelola pembelajaran dengan baik Bapak Ibu bukanlah pekerjaan yang mudah kita lakukan. Dan janganlah kita beranggapan bahwa mengelola pembelajaran itu mari kita lakukan secara rutinitas saja. Tetapi membutuhkan persiapan dengan baik, membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan pengorbanan. Olehnya itu,
janganlah kita asal mengajar anak-anak kita. Tetapi renungkanlah bahwa saya adalah seorang penabur yang memiliki banyak cara untuk dapat menaburkan benih atau bibit dengan baik. Guru yang sukses adalah guru yang mampu menginspirasi dan mendemonstrasikan pembelajaran di depan kelas dengan baik, sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak-anak didik kita. Guru sukses adalah guru yang dicari oleh anak-anak didik mereka ketika tidak ada. Bukan sebaliknya, terima kasih guru kita tidak ada lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, hal yang ketiga di dalam pembacaan kita adalah lahan. Sebagai seorang penabur, tentu satu hal yang tidak bisa terlupakan adalah lahan atau tempat untuk menabur. Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya dari perumpamaan tentang seorang penabur, kita akan menemukan berbagai tempat di mana benih itu jatuh. Ada di pinggir jalan, ada di semak-semak, ada di tanah berbatu-batu, dan ada juga di tanah yang subur. Jika hal ini kita bawa dalam konteks tugas dan pelayanan kita sehari-hari di sini, itu menandakan bahwa anak didik yang kita hadapi adalah anak-anak yang memiliki latar belakang dan potensi yang berbeda-beda. Tolong digarisbawahi itu, Bapak Ibu. Di sini dibutuhkan kemampuan khusus dari seorang penabur, dari seorang pengajar untuk bisa mengelola lahan atau tempat yang berbeda-beda itu untuk bisa ditempati menaburkan benih atau bibit dengan baik. Dengan demikian, bahwa di mata kita semua anak didik kita adalah sama, tanpa memandang atau melihat perbedaan yang mereka miliki. Mereka semua membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang sama dari kita. Tentu harapan kita sebagai seorang penabur kiranya dapat mengelola lahan itu dengan baik, sehingga menjadi lahan untuk dapat ditempati menaburkan benih dengan baik pula. Dan itulah bagian dari pekerjaan seorang penabur. Kalau tema perenungan kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu, pekerjaan seorang penabur. Sungguh berat pekerjaan seorang penabur di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Tetapi puji syukur Bapak Ibu, kita semua tetap memiliki semangat kerja yang tinggi sebagai seorang penabur. Penabur yang terus memiliki semangat untuk sukses, mempersiapkan lahan dengan baik untuk ditempati menaburkan benih yang baik pula. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal yang terakhir atau keempat dalam pembacaan kita tadi adalah buah atau hasil. Menjadi seorang penabur di bidang pendidikan yang menaburkan benih-benih pengajaran kepada anak-anak didik, tidaklah semua orang yang beruntung dan berkesempatan untuk mendapatkannya. Kita percaya bahwa menjadi seorang penabur adalah pekerjaan yang mulia. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah memberikan kepada kita tanggung jawab itu menjadi seorang penabur di bidang pendidikan. Maka Tuhan jugalah yang akan memampukan kita untuk berkarya dan memberikan yang terbaik melalui pengabdian pelayanan sebagai seorang penabur. Mari Bapak Ibu, kita terus menaburkan benih-benih yang unggul untuk dapat memberikan buah atau hasil yang memuaskan, hasil yang menggembirakan
dan membuat setiap orang yang melihatnya atau memandangnya selalu bersyukur. Sungguh besar karya dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sepengharapan di dalam Tuhan, buah atau hasil yang baik sudah pasti dihasilkan oleh benih atau bibit yang baik pula. Karena apa yang kita tanam itu juga yang akan kita tuai. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita terus belajar dan belajar. Walaupun banyak tantangan yang kita hadapi dalam mendapatkan bibit atau benih yang unggul, tetapi dengan tantangan, saya percaya semakin mendorong kita keluar dari zona nyaman dalam menaburkan benih-benih yang telah kita siapkan. Bukan sembarang benih, tapi adalah benih yang berkualitas. Percayalah bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia. Masa depan anak didik kita ada dalam genggaman kita. Masa depan anak didik kita sangat ditentukan apa yang kita berikan pada saat itu. Kita percaya bahwa benih yang kita telah taburkan atau tanamkan dan akan terus taburkan kepada anak-anak didik kita itu akan terus tumbuh subur dan berbuah sepanjang waktu. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan akan memampukan kita menjadi seorang penabur yang mengandalkan Tuhan dalam menaburkan benih-benih yang baik. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.